Kita lihat Lukas pasal 4 ya. Kita akan belajar kekasan ya, kekhususan Injil Lukas yang memproyeksikan, menyaksikan Kristus. Jadi ini Injil itu semua tentang Kristus ya. Lukas pasal yang keempat. Nah, dari pasal keempat ini kita belajar pelayanan Tuhan Yesus ya, yang pertama kali. Coba kita lihat ayat yang dari 14 terus turun ya. Lukas 4 ayat 14. Nah, kitab Injil Lukas ini banyak membicarakan tentang kedekatan dan kesatuan Kristus dengan Roh Kudus. Injil Lukas ya. Dan nanti hubungan dengan Bapa dengan Tritunggal itu nanti lebih kuat dari ketuhanannya itu keilahiannya di dalam Injil Lukas. Ya, kalau di sini dalam pelayanan, dalam keseharian pelayanan dan semuanya itu roh itu menyertai Tuhan, nggak pernah tinggalin. Ayat 14 ya, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Jadi Tuhan Yesus mulai dikenal dan orang sudah mulai mulai apa ya? Mulai ngerti itu siapa Yesus dan dia berasal dari mana dan orang pada ingin tahu terus mengikuti dia. Terus mujizat-mujizat itu membuat dia semakin banyak pengikutnya gitu ya. 15. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Mengajar di rumah ibadat dan yang diajarkan apa sampai orang-orang memuji dia, artinya belum pernah ada orang mengajar atau orang Farisi ahli Taurat, orang imam yang rohaniawan itu, mereka nggak pernah dengar seperti yang diceritakan, yang dikatakan, diajarkan, dan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka itu kok beda gitu. Apanya yang beda gitu. Jadi itu orang-orang itu ada sesuatu yang menarik, yang unik, yang akhirnya diambil dan mereka mengagumi Tuhan Yesus. Jadi yang pertama itu penyertaan kuasa roh. Yang kedua, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah diperintahkan itu, ditetapkan, dan dia mengajar. Dari mengajar ini, baru takjub, baru keluar pujian. Bisa ngerti nih ya? Jadi mengajar, terus setelah mengajar, dia melakukan banyak hal yang berkaitan dengan mujizat. Wah, orang tambah tambah kagum lagi. Ini daya tarik ya, daya tarik Kristus di dalam kitab Injil Lukas itu. Kalau Markus kan kemanusiaannya, kerendahan hatinya gitu. Kalau Injil Lukas sih enggak, dia lebih memperlihatkan kita kepada bagaimana dia mengajarnya, bagaimana sikapnya dia kepada orang, bagaimana sikap dia kepada perempuan, dan itu semua komunitas ya. Jadi community dan fellowship-nya itu kitab Injil Lukas itu sangat kental sekali. Oke ya, kita lihat ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, perhatikan yang dibaca itu Alkitab, kitab suci, itu bukan Alkitab kita. Alkitab kita kan perjanjian-perjanjian baru. Nah, pikiran kita harus harus disetting dan terus diberitahu bahwa apa yang dipegang Tuhan Yesus, apa yang dibacakan Tuhan Yesus, yang digenapi Tuhan Yesus, itu belum ada perjanjian baru. Ngerti ya? Belum ada tulisan itu. Matius, Markus, Lukas, sampai kita Wahyu, belum ada. Jadi apa yang dibaca? Perjanjian lama. Apa yang diajarkan? Perjanjian lama. Jadi Tuhan Yesus dari awal sampai dia akhir, dia tuh ngajar apa? Dia mengajar perjanjian lama semua yang ada di sana, dan memberitahukan bahwa dia yang menggenapi, dia yang melakukan, dia yang artinya tuh melengkapi semuanya, mewujudkan semuanya. Nah, dari cerita Tuhan Yesus bagaimana dia menggenapinya, dituliskanlah itu disebut perjanjian baru. Ngerti?
Jadi waktu Tuhan Yesus mengajar, waktu dia membaca Alkitab, itu Alkitab apa? Bukan Alkitab kita ini. Karena kan belum ada perjanjian baru, belum ditulis. Perjanjian baru itu baru ada itu sekitar 100 tahun setelah Masehi. Dan kemudian dikumpulkan menjadi kanonisasi itu setelah tahun 350-an. Pengakuan Indonesia itu plus di sana ada kanonisasi ya di Katargu dan di Nisea dan semuanya. Gereja-gereja berkumpul dan mengatakan ini yang kitab kanon. Nah, kita orang-orang Kristen yang tanda petik, yang Protestan, yang reformasi, itu hanya mengakui yang kita pegang sekarang. 66 kitab. Di luar itu, kita tidak mengakuinya. Dan itu bukan firman Tuhan. Itu kitab-kitab ya umum. Ya, jadi Katolik menambahkan 7 kitab Deuterokanonika. Dan kita tidak menambahkan itu kenapa? Karena ajaran-ajaran di dalam dan catatan sejarahnya itu begitu lemah dan banyak kesalahan, banyak bukan hanya kesalahan tempat sejarahnya, tapi teologianya, prinsip-prinsipnya itu bertentangan dengan kanon yang ada. Jadi 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, kitab. Ya, jadi kita harus ingat, ini harus kalian harus otomatis tahu semua. PL 39 itu 27 itu harus apal semuanya. Itu penting sekali. Kenapa? Nanti kalian kalau ngajar kelas kateksasi orang baru belajar, itu kalian ngajarnya gitu. Kitab-kitab terdiri apa? Ada kitab Pentateuk, 5 kitab itu, kitab nabi-nabi, kitab sejarah. Nah, kalian harus tahu semua itu. Itu doktrin Alkitab. Sudah diajar belum? Doktrin Alkitab. Belum. Oh, itu sudah. Kamu belum. Itu awal masuk itu doktrin Alkitab. Ya. Wah, itu kalian harus dapat tuh. Kalau enggak, sayang. Ya, oke, 17. Nah, di rumah-rumah ibadat itu Tuhan Yesus itu ada sistemnya. Jadi apa yang ada yang kita baca itu di belakang itu ada sistemnya, ada budayanya, ada organisasinya, ada tata tertibnya, ngerti ya? Kalau kita ke gereja kan ada tertibnya. Nah, Tuhan Yesus juga sama. Dia datang kemudian dia membaca itu ada gilirannya. Jadi nggak sembarangan dia datang saya enggak. Sudah gilirannya dia suruh baca, kamu sekarang waktumu. Jadi Tuhan Yesus itu sudah lulus sebagai bar mitzvah. Bar mitzvah itu laki-laki yang umur 12 tahun yang lulus sempurna mengerti hukum Taurat dan hafal 316 hukum Taurat, aturan-aturan. Nah, dia disebut sih bar mitzvah. Kalau perempuan itu disebut bat, bukan bar ya, tapi bat. Bat itu perempuan. Mitzvah. Jadi orang-orang yang mengerti hukum Taurat, mitzvah itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus waktu datang itu sudah ketentuan sudah ditetapkan dan semua udah bukan hanya ditetapkan organisasi pada saat itu gilirannya, tapi itu ditetapkan dari sejak Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ya, saya bacakan dulu Yesaya. Nah, kalau kita lihat di sini, coba kalian lihat. Ya, ini kan merah. Merah itu perkataan Tuhan Yesus ya. Tahu ya? Semua perkataan Tuhan Yesus merah atau perkataan Allah itu merah. Nah, di sini ada titik bintang. Kamu klik. Nah, dia keluar. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Dan ayat ini tertulis lebih dari ratusan tahun, 600 tahun lebih sebelum Tuhan Yesus dan digenapi oleh dia waktu dia datang dan seluruhnya. Terus dia katakan ini. Bayangkan 600 tahun. Ada nggak kamu diomongin oleh bapakmu? Nanti saya punya anak, nanti dia ngomong duduk di sini, dia akan ngomong ini, dia ngomong ini, dia dan diceritakan di sini kan. Dan dia ngomongnya persis. Dan dia ambil itu. Terus apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ya, coba nanti kita lihat ya. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Nah, tadi kan jelas kan? Roh tadi kan bahwa dia ada padaku kan? Oleh karena Yahweh Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya. Perkataan mengurapi, kapan dia diurapi? Saya tanya, kalian kemarin ujian ini, kapan diurapi Tuhan Yesus? Nah, waktu baptisan, pekerjaan pelayanan dia. Jadi mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Siapa yang mengurapi Tuhan Yesus waktu dibaptis itu? Tahu? Siapa? Ya betul Roh Kudus, tapi bentuknya apa?
Hah? Roh Kudus bentuknya apa? Waktu Tuhan Yesus dibaptis, terus ada, nah burung itu. Tapi bukan burung merpati, itu burung. Nah, nggak mesti merpati. Itu burung, itu bentuk kemuliaan dari Roh Kudus. Jadi kayak burung gitu. Nanti yang kayak lidah-lidah api itu sama dengan yang Pentakosta itu. Lidah-lidah api dengan burung itu sama. Penampakannya itu yaitu Roh Kudus. Di sini dikatakan mengurapi aku. Siapa yang mengurapi Roh Kudus? Ya, Roh Kudus. Terus dikatakan untuk membawa berita kabar baik. Nah, ini artinya evangelion, Injil, kabar baik. Kepada siapa? Nah, ini perhatikan ya. Seluruh kalian kalau nanti buka gereja, merintis gereja, memulai gereja, selalu memperhatikan Injil itu ditujukan kepada siapa? Nih, orang-orang sengsara dan merawat orang yang remuk hatinya, orang yang sakit hatinya, orang yang permasalahan luar biasa, dan memberitakan apa? Pembebasan dari dosa-dosa itu. Kemiskinannya, kesengsaraannya, terus remuk hatinya. Nah, itu akan dibebaskan. Dan kemudian apa? Orang-orang yang terkurung dalam penjara. Nah, tujuan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jadi kasih di dalam keadilan Allah disampaikan dalam pertobatan, belas kasihan, kemurahan. Tetapi yang tidak menerima dikatakan di sini hari pembalasan Allah kita. Nah, kalau kamu nggak terima, ada hari pembalasan dari Tuhan. Ya, oke, saya ulang ini ya. Lukas 4 ayat 18 dari 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi siapa? Yesaya. Yesaya pasal berapa? 61 ayat 1. Tadi kan kita lihat kan, ia menemukan nas di mana ada tertulis Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Kalau Yesaya kan akan datang. Ini sudah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dikatakan. Semua orang, mata semua orang tertuju pada dia. Lalu ia mulai mengajar. Ia mulai mengajarin. Dan perkataan pertama kali setelah dia membuka kitab Yesaya, apa yang dikatakan dia pertama kali? Yang dia beritahukan kitab Yesaya. Dia katakan, pada hari ini, setelah aku bicara ini hari ini, jam ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Historis. Secara sejarah manusia titiknya, waktu dia mengatakan genaplah nas ini, dari semua apa yang dikatakan Yesaya, Yeremia, bahkan sampai Musa, sampai Adam, seluruh kitab perjanjian lama itu digenapi. Siapa yang genapi? Tuhan Yesus. Bagaimana dia yang menggenapi? Dia dipimpin Roh Kudus, dia diurapi Roh Kudus, dan dia dikuasa untuk menjalankan semua itu dengan kuasa Roh Kudus itu. Dan semua orang itu membenarkan dia, mereka heran dengan akan kata-kata yang indah diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kok bisa dia luar biasa pintar? Menakjubkan sekali. Loh, dia itu anak tukang kayu. Kok bisa anak tukang kayu mengajar seperti itu? Kok bisa dia itu berkhotbah seperti itu? Dan dikatakan, dan semua orang membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah itu. Mereka kemudian berpikir, loh dia ini anak tukang kayu kok bisa? Nah, kenapa Injil Lukas memaparkan dan menjelaskan kita dan menuliskan Kristus yang model seperti ini? Dan berkali-kali nanti Injil Lukas melihat kondisinya bahwa ini loh, anak manusia yang begitu sederhana dan dia itu sama dengan kamu dari kampung asalmu, kampung di mana kamu main bola, main kelereng, jedor-jedoran gitu kan. Dia itu manusia, sama seperti kamu, orang kampung juga, kampung Nazaret. Dan dia bukan orang lain gitu.
Ya, bisa ngerti ini ya. Dan semua orang membenarkan sudah selesai, 2-3 sekarang. Maka berkatalah ia kepada mereka. Nah ini, perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Nazaret tidak terjadi mujizat sama sekali. Kenapa? Ini Tuhan Yesus katakan. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asal. Mereka takjub, mereka terus mereka kemudian langsung hilang ketakjubannya. Kenapa? Lu kan dia tukang kayu kita kenal. Dia kan teman kita. Kemanusiaan Kristus itu kadang-kadang membuat kita merasakan bahwa lo kan sama aja dia dengan saya. Apa bedanya? Loh, maka orang tidak bisa terima dengan keilahian dia. Kenapa? Lo kan dia sama dengan saya. Nah, ini ada tensi, ada ketegangan yang ingin dijelaskan oleh Injil Lukas. Ini loh kelemahan manusia menerima Kristus. Apa kelemahannya? Ketidakpercayaan. Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena dari sudut manusia, dari sudut pandangan kita. Loh dia tukang kayu, kok bisa seperti ini dia? Dari mana? Meragukan. Jadi Injil itu hadir, bukan hadir, Yesus hadir, semua percaya, oh terima kasih, benar, saya ngerti. Gitu. Enggak, sama dengan kamu nanti. Kalau kamu melayani, membuka sesuatu pelayanan baru, banyak orang akan mempertanyakan kamu, kamu tuh dari mana? Sekolah apa? Sekolah dari mana? Oh dari Amerika. Wah, saya hormat. Ameriki, waduh, mereka mawon gitu kan. Dari mana? Nah, itu langsung membuat orang respeknya, kehormatannya, itu langsung drop. Begitu tahu Tuhan itu jadi manusia, kok gitu? Ya nggak bisa dong. Jadi kelemahan-kelemahan manusia itu akhirnya menjadi halangan bagi kita untuk mengerti Kristus di dalam kemanusiaannya. Apalagi kita mengerti dia di dalam keilahiannya. Nah, ini problem Injil Lukas itu adalah menjawab problem-problem ini. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa Lukas tahu betul bahwa Kristus itu akan sulit sekali diterima. Makanya, waktu dia sulit diterima oleh manusia, bagaimana dia bisa menyamakan dirinya dan mensejajarkan dirinya dan menyelami manusia itu? Maka dia mengangkat kemanusiaan itu. Dia ketemu dengan orang perempuan yang berdosa, dia ketemu dengan orang-orang, dan itu dia masuk ke dalam supaya orang itu bisa terima dia. Oh, kamu bukan hanya pemimpin di atas ya, kamu bisa bersama kami, bisa ngerti kami, bisa membantu kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami. Nah itu, kalau dia tidak menjadi manusia, mana bisa seperti itu? Malaikat itu nggak pernah bisa ngabarkan Injil. Kenapa? Karena malaikat tidak punya hati seperti kita. Tahu hatinya malaikat? Pernah lihat hatinya malaikat nggak? Malaikat nggak punya hati seperti kita ya. Punya jantung duk-duk gitu kan. Jadi kalau kaget gitu kan. Malaikat nggak pernah merasakan itu. Dia makhluk roh. Jadi makhluk roh itu tidak terbatasi dengan kalau kita kan masa lalu namanya memori, masa depan namanya harapan kan. Oh rencana ke depan. Kalau sudah lewat ya memori. Kalau dosa yang nggak enak itu, aduh sakit hati, nah itu memori. Orang sakit hati di depan itu nggak bisa. Kalau belum terjadi sakit hati kan nggak mungkin kan. Jadi kalau Tuhan, kenapa Tuhan kok bisa ya? Karena dia makhluk di luar batas kehidupan kita, space and time, waktu dengan ruang semuanya dia melintasi itu dan termasuk malaikat. Jadi malaikat itu dikasih pandangan oleh Tuhan, dikasih visi oleh Tuhan, penglihatan oleh Tuhan, malaikat bisa melihat ke depan. Kenapa? Karena Tuhan kasih. Dan malaikat jauh lebih daripada kita karena dia nggak terikat waktu dan dia tahu. Jadi nggak ada hari malaikat, nggak ada hari manusia ada. Malaikat itu nggak punya tanggalan. Jadi jangan kaget. Malaikat itu oh dijadwal oleh Tuhan hari Senin ya. Nanti malaikat ibadah hari apa gitu kan Minggu jam 10. Nggak ada itu. Dia tiap hari ibadah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Nah, itu nanti kita di surga seperti itu. Oke ya.
Kita lanjutkan sekarang. Nah, perkataan bukankah ini anak Yusuf? Ini bukan perkataan yang artinya oh, orang-orang daerah Nazaret itu aja yang sekeliling Tuhan Yesus. Bukan. Ini adalah hati manusia. Dan semua orang yang percaya Yesus itu sudah lewat pertanyaan ini. Tapi yang belum percaya semua akan tanya, kenapa kalau dia Tuhan, kenapa dia kok mati disalibkan? Itu pasti tanya, ya. Dan saya percaya kalau itu tidak dibukakan rahasia itu oleh Tuhan, nggak ada orang bisa percaya. Ngerti yang gampangnya seperti kok gak bisa ngerti-ngerti kamu. Manusia itu perlu ditebus dosanya. Siapa nebus? Nggak ada yang bisa. Hukum bisa nebus manusia nggak? Manusia berdosa dihukum gitu, masukkan penjara. Penjara nebus dosa kita nggak? Nggak bisa. Penjara nggak bisa ngubah hati manusia, tambah jahat dia. Dan hampir orang masuk penjara itu banyak jahatnya, lebih jahatnya daripada jadi baik. Prosentasenya itu sedikit yang jadi baik. Apalagi hatinya berubah. Maka banyak orang Kristen pelayanan penjara. Saya juga sama. Saya dulu sering melayani penjara. Koruptor-koruptor itu, aduh, Kristen itu bukan orang bukan Kristen, Kristen tapi koruptor, ya. Terus saya beritahu waktu saya bawa renungan itu, selama kamu menutupi dirimu di hadapan Tuhan, kamu nggak akan bisa berubah. Dihukum 20 tahun, dihukum mati pun sama. Tapi kalau kamu rendah hati datang pada Tuhan dan kemudian kamu menyerahkan pada Tuhan, maka Tuhan ubahkan kamu. Nah, itu baru bisa. Ya, ada satu tanda petik orang yang apa ya berbuat jahat terus merampas hak orang semuanya terus dia bertobat terus tanya pada saya Pak terus gimana caranya kamu masih kayak kekayaan masih ada banyak Pak dan saya beritahu kamu berbuat adil sampai mulai dari hari ini dan bagikan kekayaanmu untuk orang-orang yang perlu kamu bantu dan itu diceritakan dalam Alkitab dan itu jelas sekali kamu akan diubahkan Nebukadnezar itu diubahkan oleh Tuhan dengan cara apa dia harus menegakkan keadilan. Dia harus bermurah hati. Dia harus memperhatikan orang-orang yang lemah di kerajaannya. Nah, baru diupakan Tuhan. Itu Nebukadnezar. Ya, oke. Sambil jalan. Kalian mau makan itu seperti yang tadi permennya, makan aja supaya nggak ngantuk. Santai aja. Ya. Oke, saya beritahukan ini ya. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar apa yang telah terjadi di Kapernaum dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun. Bayangkan, 3 tahun gak terjadi hujan. Itu keringnya kayak apa itu ya. Dan 6 bulan, 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat, kalau nggak hujan 3 tahun setengah apa akibatnya? Uh, itu tanaman itu nggak menghasilkan apa-apa itu. Kekeringan yang luar biasa dan kelaparan. Ya, kelaparan yang hebat. Menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, janda Israel. Melainkan kepada seorang janda kafir, janda di Sarfat, di tanah Sidon. Nah, Sidon itu orang kafir ya. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Melainkan selain daripada Naaman, orang Syria itu, juru minuman raja itu. Jadi di sini Tuhan Yesus katakan apa? Kalau kamu tidak menerima saya, kamu enggak. Dan itu akan dipersembahkan dan dialihkan kepada bangsa lain yang bukan seperti kamu, yang tidak punya Taurat, tidak punya sunat. Itu akan aku beritakan Injil. Aku akan selamatkan kamu. Untuk menempeleng kamu, untuk menampar kamu, untuk menghajar kamu supaya kamu sadar. Harusnya kamu itu milik saya. Kamu itu anak saya. Kamu nggak mau jadi anak saya, tak ambil anak orang lain. Anak-anak di jalan-jalan itu jadi anak saya. Supaya kamu iri. Seperti anak terhilang itu kan. Aduh, saya bangkrut ini. Makan dedak, makan makanan babi. Dan itu pun bosnya nggak ngasih. Sehina itu kamu. Dengan binatang pun
Orang masih menghargai binatang daripada kamu. Wah, dia ingat kepada papanya. Aduh, aku ingat papa saya. Dia orang baik memperhatikan orang. Nah, di sini kita lihat apa yang terjadi. Jadi banyak orang-orang itu yang merasakan bahwa orang Israel khususnya gitu ya. Waktu Yesus datang dan dia tidak terima. Nah, Injil Lukas mengatakan, kamu begitu bodoh sekali. Begitu lamban hatimu. Sampai hari ini sudah 2000 tahun. Bangsa Israel itu sampai hari ini tidak pernah mau percaya Tuhan Yesus. Aneh kan? Aneh nggak? 2000 tahun. Bukan mereka nggak tahu tentang Tuhan Yesus, tahu semuanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi Injil sekarang diperuntukkan kepada bangsa yang dipilih khusus, nggak mau bangsa itu, dan kemudian diberikan pada orang yang bukan orang Israel. Dan Tuhan buka dan seperti perjamuan kawin, yang diundang nggak datang, maka dia mengundang semua orang di perempatan jalan, ayo masuk, masuk. Undangan saya sekarang terbuka, bukan hanya saya undang. Kalian semua tak undang, silakan masuk. Waduh, seneng kan? Tapi waktu setelah masuk, Tuhan katakan, kenapa kamu kok baju sembarangan? Kok nggak baju pakai pesta? Diusirlah mereka yang nggak pakai baju pesta. Artinya apa? Yang tidak memakai iman Kristen, ya, tidak memakai Kristus. Tidak percaya pada Kristus. Datang-datang terus akhirnya, loh, kamu kok nggak bertanggung jawab seperti ini? Kamu nggak bisa keluar. Jadi disaring lagi oleh Tuhan. Banyak yang datang, wah ini nggak benar ini. Ini pesta ini, kok pakai kaos oblong? Pergi kamu, pesta ini, pakai sandal jepit. Nggak boleh. Nah itu. Ya. Oke, jadi kajian teologis sekarang kita sudah lihat ya. Implikasinya semua. Nah, dalam Lukas 4 ayat 18, kita lihat ya. 18-19 tadi. Nah, kita perhatikan fokus daripada misi Tuhan Yesus itu apa sebenarnya. Nah, mulai hari ini kalian, saya tanya sekarang. Pernahkah kamu memperhatikan temanmu yang sekamar? Dia sedang kondisi apa? Kamu jangan jangan Tuhan Yesus mengatakan perhatikan orang-orang miskin gitu kan. Oh, terlalu jauh. Kita belajar apa? Yang di kamar aja. Kalau tamu sakit, perhatian nggak kamu dengan dia? Menolong nggak kamu dengan dia? Kalau yang di depan mata aja kamu tutup gitu, apalagi mau main jauh-jauh gitu, nggak mungkin. Sama dengan seorang anak, mamanya sakit, dengan anak sakit bedanya apa? Kalau anak sakit, mamanya tuh, waduh, berusaha cari bagaimana nyembuhkan anaknya. Kalau mamanya sakit, anak itu mainan aja, betul nggak? Oke, wah, main dulu kan, main apalagi sekarang main game gitu, beliin obat gitu, nggak bisa. Tapi waktu dia sakit, mamanya, aduh, apalagi dalam sakit yang parah terus mau mati gitu, aduh, mamanya sedih kan. Nah, anak waktu papanya mamanya sekarat loh, apa punya sedih seperti mama papanya. Jadi Tuhan Yesus itu sedang di apa ya, dinarasikan, diceritakan dalam Injil Lukas itu seorang manusia yang bukan hanya bisa ngajar gitu, tapi dia juga bisa meresapi semua apa yang ada di dalam kehidupan manusia itu. Jadi Injil Lukas itu Injil yang humanity, feelingnya, intuitifnya, kebutuhan-kebutuhan manusia itu sangat sangat terasa sekali dan menjadi perhatian yang sangat kuat sekali dari Tuhan Yesus. Bisa ngerti nih ya? Kalau orang Jawa itu mengatakan tepo seliro, punya perasaan dengan sesamanya. Nanti kamu di satu kamar berapa orang? Dua, cuma dua, tiga orang. Atau dua orang doang. Dua orang ya. Ada yang tiga nggak? Nggak ada. Nah, dua lebih enak sebenarnya. Jadi kalau sakit itu cuma satu. Kan perhatian kita nggak banyak-banyak. Kalau lima orang saya dulu empat orang. Satu asrama itu empat orang. Jadi kalau tiga yang sakit gitu kan, waduh, susah kan?
Bagaimana gitu? Dua yang sakit. Nah, kita gantian. Waktu dia sakit, ada jadwal. Tahu jadwal ya? Jadwal cuci, cuci piring, jadwal bersih-bersih kamar mandi, jadwal. Oh, itu banyak jadwal kita. Begitu dia sakit, itu tanggung jawab di dalam kamar itu saling bantu. Nanti kalau saya sakit ya dibantu oleh dia yang sehat kan. Nah itu melatih. Waktu Tuhan Yesus berkata pada Maria dan Marta dalam Injil Lukas, dikatakan apa di sana? Maria dan Marta gitu, wanita-wanita itu. Nah, Tuhan Yesus melihat apa yang dikerjakan orang-orang ini yang bagi Tuhan Yesus itu begitu berarti, tapi bagi orang lain kadang-kadang nggak ada artinya. Jadi Injil Lukas ini adalah Injil yang berperasaan yang sangat tinggi kepada kebutuhan-kebutuhan manusia, kepada kesulitan-kesulitan manusia. Jadi Injil yang sangat betul-betul dirasakan oleh orang-orang kecil. Itu Injil Lukas. Lukas ini kan seorang dokter. Nah, seorang dokter itu kalau meriksa gimana? Kamu kalau pergi dokter yang ditanyain apa dulu? Coba. Oke, sakit apa tuh? Terus setelah itu apa yang diperiksa? Ya. Nah, nah, kalau dokter umum ini nggak tahu sakitnya ini. Pak, tolong periksa saya. Yang diperiksa apanya dulu? Ayo. Kalau sakit kan jelas kan, oh ini sakit kan. Kalau periksa pertama. Nah bagaimana dokter itu melihat pertama kalau orang sakit nggak sakit? Yang pertama itu dilihat apanya tuh? Mata. Masa dilihat rambutnya? Dilihat matanya dulu. Setelah itu apa? Mulutnya. Betul kan? Kan ini yang paling Tuhan Yesus mengatakan bahwa matamu dengan mulutmu itu kan itu berkaitan semua. Mulutnya sudah buka. Nah, kalau dia sakit tenggorokan, sakit apapun kan masuknya semua sakitnya dari mulut dan akhirnya mengendap itu di mata. Baru setelah itu apa? Baru periksa yang lain kan? Nah Tuhan Yesus juga sama. Waktu dia datang dalam hidupmu, yang diperiksa apa dulu? Yang kamu masuk apa? Yang kamu lihat apa? Jika kamu melihat seorang perempuan, betul kan? Kan melihat. Dan kamu mengingininya dalam hatimu. Berzina kan? Nggak ada itu orang ngajar seperti itu. Coba cari kitab suci yang orang lain. Ada nggak ngajar gitu? Lihat itu. Kepingin. Cina. Apa apa salahnya orang lihat itu? Betul nggak ya? Oh, lihat orang gitu kan? Waduh gitu kan. Terus kemudian kamu mikir-mikir, wah jadi pacar saya itu. Wah, nggak bener kamu. Nah, terus kapan kita mau cari pacar kalau lihat aja nggak boleh gitu kan? Nah, artinya Tuhan itu bukan bukan begitu. Artinya apa? Dia melihat pikiranmu terus masuk di dalam dan mengolahnya terus kamu itu yang disebut sebagai pikiran kotor itu, mengingininya. Nah, kalau sudah mengingininya, itu artinya ada yang sudah di dalam itu dan kemudian kamu tinggal melakukan itu jadi buah yang mematikan. Jadi dosa itu dimulai dari mana? Saya bunuh orang, cep, mati orangnya. Nah, dosa baru bisa dihukum. Saya bunuh orang, saya nggak pakai senjata, saya pakai cuman W aja. Saya caci maki orang itu, jelek lo, pesek lo, gendut lo, gitu kan? Matamu juling lu, mata apa itu? Kayak mata kucing kamu gitu kan? Wah, kerja lihat itu, wah sakit hati dia. Wah, dia bunuh diri tuh. Beberapa artis Korea itu karena dibully seperti itu, bunuh diri coba. Bisa nggak dipenjara dia yang bully? Loh, saya kan nggak melakukan apa-apa. Betul kan? Iblis waktu mencobai Adam dan Hawa, dia apa bunuh Adam dan Hawa? Enggak. Gimana cara iblis membunuh dia? Kan dia pakai omong.
Kan cuman ngomong kan, menggoda aja kan. Bagaimana kamu tadi dengarkan firman Tuhan? Apa yang diperintahkan? Apa yang boleh dan tidak boleh gitu kan? Nah di situ kemudian iblis masuk. Apa iblis kemudian wah seperti orang yang penjahat gitu? Enggak. Dia pakai ucapan. Nah kalian harus hati-hati nih. Kenapa? Karena di akhir zaman ini itu perkataan ucapan itu, waduh itu yang paling berat sekarang. Maka harus ada undang-undang ITE kan, undang-undang pencemaran nama baik dan semuanya itu kan. Kenapa? Karena manusia udah melewati batas ini. Presiden dia olok-olok dungu gitu kan, goblok gitu. Oh di Indonesia tuh bagus sekali itu. Selama saya di Indonesia ini ya, ini pada waktu akhir-akhir ini mendengar presiden dicaci maki diolok itu kayak setiap hari itu nggak ada hormat, nggak ada unggah-ungguh gitu kan. Kenapa? Ya karena pemimpinnya modelnya seperti itu. Model-model yang brengsek semua. Akhirnya keluar apa ya? Rakyat keluarnya perkataan ya seperti itu. Tapi kalau pemimpinnya baik itu semua, ya pasti rakyat akan menghormati kan, di situ. Oke, kita lanjutkan sekarang. Pasal 5. Ya, pasal 5. Pasal 5 ayat 12. Lukas. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Nah, perhatikan, tadi kan di kampung kan. Ini sekarang dia di kota. Ya, di kota. Dikatakan di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dan ia memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Ya, 14. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada siapa. Jadi Injil Lukas ini perbuatan Tuhan Yesus yang baik, yang bermurah hati itu akan menampar dan akan memojokkan siapa ini yang akan Tuhan Yesus tunjuk itu. Nah, di sini dikatakan imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Coba saya tanya sekarang, kenapa mesti ke imam? Ya, tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jadi orang itu tahu Tuhan Yesus menyembuhkan orang, yang kusta itu bisa sembuh, orang lumpuh berjalan, orang ya kayak di kampung kalau ada dukun kan ya hebat kan, itu sampai nginep-nginep itu. Itu dulu ada itu beberapa ya kejadian itu kan, anak kecil yang bisa menyembuhkan itu kan, itu sampai sebulan dia, antrinya itu sampai sebulan. Terus akhirnya, enggak taunya nipu dia. Ya. Akan tetapi ia mengundurkan diri di tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ya. Coba kita pikirkan kenapa imam itu menjadi sasaran dari Injil. Waktu itu kan lu misalnya mau melahirkan apa pakai cara atau ritual yang dua bulu. Ya, ada aturan-aturannya. Nah, jadi untuk menyadarkan mereka bahwa hanya atau hanya Indonesia sendiri. Jadi seharusnya imam itu dengan orang kusta itu dia harus apa? Kamu tahu nggak kalau orang orang kusta tidak boleh masuk ibadah? Tahu nggak? Kenapa nggak boleh masuk ibadah? Nah, ada disebut sebagai kenajisan. Jadi orang lumpuh, orang-orang yang pelacur gitu kan, semua itu orang-orang berdosa itu nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Ya harus berubah dulu, harus bertobat dulu, harus ditahirkan dulu. Nah, pekerjaan imam itu apa? Ya mentahirkan itu, bukan menghina orang itu kan.
mencari orang itu supaya orang itu dilayani, orang itu kemudian bertobat, orang itu kemudian disembuhkan kan gitu kan. Nah ini enggak, diusiri semua orang. Saya nggak butuh orang seperti saya, butuh orang kaya. Ayo, di gereja kita kalau nggak ada orang nggak kaya nggak boleh ke kita gitu. Maka di gereja kamu lihat ada yang buta nggak? Ada yang tuli bisu masuk gereja nggak? Saya ke gereja mana-mana itu jarang saya lihat orang buta ke gereja. Betul kan? Kenapa? Ya mungkin karena pengaruh perjanjian lama. Orang buta nggak boleh ke gereja. Kenapa? Ya karena najis kan. Harus ditahirkan dulu. Nah, kalian di Bandung ini ada namanya Carita, Wiataguna, di Jalan Pajajaran. Saya melayani di sana. Udah lebih 20 tahun saya. Dan saya ada satu orang dari mereka, namanya Pak Samuel, itu akhirnya jadi pendeta dia. Itu dari masih remaja itu saya layani. Terus saya ngomong, kamu kalau dipakai Tuhan, ya kamu harus serahkan hidupmu menjadi hamba Tuhan. Dan dia kemudian menjadi hamba Tuhan. Dan sekarang dia di Solo. Jadi setelah dia di Wiataguna Bandung, dia ke Solo, dia buka. Dan di Solo itu banyak orang-orang buta di Solo. Ada lebih 100 lebih orang buta. Dan itu bisa bertambah. Jadi buta sejak lahir, buta karena kecelakaan, buta karena tua karena penyakit. Diabetes atau apa. Nah yang paling berat itu, orang buta itu yang sudah tua. Kan asalnya ini kan melihat semua kan. Terus dia tua, terus sakit, kena diabetes, kena syarafnya gitu kan. Terus dia buta. Oh itu dia pergumulan luar biasa, bahkan sampai sering mau bunuh diri. Banyak loh orang buta itu mau bunuh diri. Jadi dia tuh hidup untuk apa nyusahkan orang saya gini. Akhirnya dia minum racun. Jadi suruh anaknya beli baygon gitu kan. Dulu baygon itu ada yang cair, tahu ya? Baygon yang sempat cos itu yang kuno itu kan. Sekarang kan jas gitu kan, pakai gas kan. Dulu kan gini. Nah dulu diminum itu. Untungnya anaknya tahu kan. Coba nggak tahu, dibiarin kira-kira 3 jam gitu mati. Bawa ke rumah sakit terus ini ya dikuras ininya perutnya, dibuka terus disemprot itu ya. Dua mutas semprot lalu dibersihin tuh. Terus dikasih anti racun semuanya. Terus ketemu saya orang itu. Orang yang bunuh diri ketemu saya. Terus saya beritahu, ya itu orang buta sejak lahir itu. Salah siapa? Nyalakan siapa? Yohanes pasal 8. Dan akhirnya mereka tahu. Nah di sini saya beritahu. Dan waktu-waktu seperti itulah yang dia merasakan Tuhan itu jauh, sebenarnya itu Tuhan itu dekat dengan dia sebenarnya. Kalau kita hati kita nggak enak kan, kalau kita nggak kudus kan Tuhan itu kelihatan jauh. Tapi kalau kita itu hati kita senang dekat dengan Tuhan itu kan rasanya dekat gitu. Nah waktu dia ngalami pergumulan itu seperti orang buta ini, nah nggak ada orang yang datang untuk melayani. Ini saya kesaksian nih. Saya ngisi radio Maestro Bandung dan di Jogja ada Sasa apa itu Sasando namanya ya, ada beberapa radio di Jogja, di Surabaya, di Bandung saya pernah ngisi. Nah saya ngisi rutin di mana ini di Maestro ya, ada rutin kan. Eh, Hari jam 11 sampai 11 siang ya kita isi rutin selama kira-kira waktu itu 3 bulan ya, kita bayar 3 bulan. Tiba-tiba saya ditelepon seorang umurnya 80 tahun ya, orang 80 tahun dan dia berada di daerah Kiara Condong sana, rumahnya jauh sekali. Dia dengar, dia telepon saya dan dia minta telepon ke Radio Maestro. Boleh nggak saya mau hubungi Bapak Pendeta Agung? Oh, nanti ya saya harus hubungi beliau dulu Pak. Boleh nggak gitu kan? Ya, tolong dari Pak, waktu itu namanya Tabu Bolon ya. Pak Tabu Bolon gitu. Oh iya, udah lama ya. Terus kemudian saya ditelepon dari Radio Pak, ini ada orang mau hubungi Bapak.
eh, dijelaskan orangnya gini-gini, dia buta, terus gini. Oh iya, nggak apa-apa, saya bilang. Udah dia hubungi saya. Waktu itu saya, aduh, bukan bukan ini, sibuk saya. Saya kan imam kan, pendeta kan, sibuk saya. Saya mau ke Jakarta, saya mau ini, tiba-tiba orang itu minta hari itu dia mau ketemu. Saya hitung-hitung, ah masih sempet ini. Kenapa? Saya sore ke Jakarta, jam 11 itu saya ke tempat dia. Saya nggak tahu kalau tempatnya itu jauh sekali, sampai masuk gitu kan. Hampir 1 jam lebih saya. Bolak-balik itu hampir 3 jam. Untungnya saya langsung di sana diantar temen, langsung saya ke travel. Kalau nggak bisa. Nah, saya ketemu orang itu, bapak itu udah tua sekali. Di radio tuh, dia sudah dengarkan radio itu hampir 30 tahun lebih. Dari awal, 30 tahun. Orangnya udah mati sekarang. Dari awal. Terus dia dengar. Dan semua orang dengar. Dia sebut namanya Pak Gilbert Lumoindong, dia tahu. Pak Bambang Wijaya, dia tahu. Semua yang ngisi radio, dia tahu semuanya. Dia tahu semuanya. Nah, saya waktu itu bawain Tuhan Yesus menyembuhkan orang di kolam Bethesda. Nah, dia tersentak dengan satu penjelasan firman Tuhan. Jangan pernah kamu mengulangi dosamu lagi. Dan jangan pernah lagi kamu menunggu di kolam Bethesda. Dan di kolam Bethesda itulah kamu menunggu malaikat menggoncangkan, betul kan? Menggoncangkan air itu. Kamu masuk, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Namun kamu lumpuh, yang ngangkat kamu nggak ada, saudara-saudaramu udah bosen. 38 tahun kamu terlena di sana kan? Harus ngapain kamu? Dan apa itu dosamu? Nah, saya beritahu dosanya apa. Nah, konsep Bethesda yang ritual dengan Bethesda yang the living Bethesda, Bethesda yang hidup, itu ada Yesus. Ngerti? I am Bethesda. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengharapkan Bethesda di sana. Ini loh Bethesdanya. Wah, kena jiwanya dia. Pengen ketemu saya. Dan dia hari itu pengen ketemu saya. Aduh Pak, saya ini sebenarnya saya nggak bisa. Nah, saya waktu kita lihat tadi kan, kenapa harus ke imam? Wah, itu ayat firman Tuhan itu. Wah, saya harus usahakan. Saya minta, ayo temenin saya. Nanti kalau ada apa-apa saya langsung berangkat. Nah, akhirnya naik motor. Kita naik motor. Cari-cari jalannya. Waduh, sampai ke lereng-lereng bukit yang di atas itu. Ke arah condong ke atas lagi. Alamatnya juga setengah mati kita carinya. Terus ketemu orang itu, orang tua. Dan dia minta satu seperti apa ya, kelepasan. Jadi dia minta didoakan dan dia mengharapkan Tuhan menyembuhkan dia. Jadi selama bertahun-tahun itu dia dengar dengar di radio tuh Tuhan kasih harapan, Tuhan gini, nah dia kepingin kepingin dia sembuh, kepingin dia melihat, kepingin dia bisa melihat ya anaknya, dia pengen bisa melihat ya pokoknya walaupun sebentar saya bisa melihat, saya kepingin. Gitu. Nah dia dengar khotbah semua itu hampir semua khotbahnya itu optimis gitu, bisa gitu kan. Terus waktu saya nyampaikan itu, jangan kamu mengharap yang tidak bisa diharapkan seperti kolam Bethesda. Berhenti dia. Terus saya beritahu, Pak, Bapak tahu nggak? Nanti kalau Bapak udah dipanggil Tuhan, saya tanya, apakah Bapak masih buta? Apa gunanya kamu buta, dicelikkan, terus seumur hidupmu kamu buta. Tapi kamu yang buta, nggak pernah dicelikkan Tuhan, tapi kemudian kamu masuk dalam kerajaan surga, terus kamu celik selamanya. Kamu pilih mana? Bisa nangkep? Kamu buta kan, melek. Waduh, makasih Tuhan. Aku mau mati, diperpanjang umur saya. 15 tahun. Oh, puji Tuhan. Terus setelah 15 tahun kamu binasa. Ngapain kamu terima mujizat? Raja Hizkia kan? Kan seperti itu. Nebukadnezar juga sama. Disembuhkan Tuhan dari gilanya itu makan rumput seperti itu. Terus
Ujungnya kemana? Binasa. Terus apa gunanya kamu terima ini semuanya? Paulus berdoa, 3 kali berdoa. Pengen sembuh. Terus Tuhan katakan, enggak tak sembuhin kan. Kenapa? Supaya kuasaku sempurna kamu rasakan tiap hari. Paulus sadar kan? Doa lagi nggak dia untuk sembuh? Hah? Terus Paulus doa lagi nggak? Ya ngapain dia doa? Oh, udah dijawab Tuhan kan? Terus apa yang dia harus rasakan itu? Kuasa hadirat Tuhan setiap hari. Nah, orang buta ini juga sama. 87 tahun coba umurnya. Buta itu dari dia sejak apa itu? SD dia buta. Dia sakit. Nah, ini hati-hati ya. Kalian sakit itu dia sakit panas. Step, tahu step. Wah itu. Dan karena waktu itu kan dia berada di tempat yang jauh dari rumah sakit, dari mana-mana rumah sakit juga jarang ke tahun sekitar 50 itu kan, wah kan susah ya cari rumah sakit kan waktu dia masih kecil kan. Wah kemana susah zaman masih ya zaman-zaman masih baru merdeka itu kan, wah Indonesia kan kacau kan. Terus mamanya nggak punya duit, nggak punya apa-apa, akhirnya dia buta, kena syaraf matanya dia buta. Dari kecil itu dia kan dia melihat dari kecil bisa melihat kan terus kemudian buta. Terus sampai umur 87 tahun, kira-kira hampir 70 tahun, dia mengharapkan supaya dia tuh, aduh Tuhan, dia berdoa itu hampir tiap hari supaya dia sembuh. Dan posisinya sampai dia mati, dia nggak sembuh. Nah, iman dia tuh akhirnya bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Karena dia melihat hadirat Tuhan itu jauh lebih dekat, lebih besar, lebih dirasakan waktu dia mengenal kebenaran itu. Nah, ini Injil Lukas itu ingin menjelaskan ini. Jadi fungsi daripada imam, fungsi daripada ahli Taurat itu nggak berfungsi semuanya. Dan Tuhan Yesus menegur mereka, kamu itu harusnya melayani orang-orang ini. Bukan kamu itu melayani supaya kamu memperkaya diri, lalu kamu kemudian hidup seenaknya sendiri seperti itu. Ini loh yang kamu layani. Maka Tuhan Yesus meminta orang yang kusta yang sembuh ini kemana? Ke imam. Untuk apa? Ini loh, saya ini harusnya, ini saya sembuh. Ini. Siapa yang bukan kamu? Kan di situ dia. Kan marah itu orang. Jadi Tuhan Yesus semakin dibenci oleh siapa? Hah? Semakin dibenci oleh para imam, ahli Taurat, orang Farisi. Jadi kalau kita lihat masyarakat itu bisa hancur seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu tidak punya belas kasihan, nggak punya kemurahan pada orang, nggak punya empati. Ya kalian kalau melayani itu jangan melayani untuk diri sendiri, apalagi memperkaya diri. Waduh, kalian sedang menghadap murka Allah itu. Pelayanan mempercantik diri gitu. Terus kemudian menyingkirkan orang lain. Oh, saya melihat pelayanan di gereja berpuluh-puluh tahun, namanya hamba Tuhan dengan hamba Tuhan itu kadang-kadang nggak rasa itu saling bersaing. Ini kenapa dikasih khotbah? Kenapa saya nggak? Loh kan dia bisa khotbah, kamu kan nggak bisa khotbah. Saling menghormati masing-masing talenta. Oh itu sakit hati dia. Ya manusia itu seperti itu. Oh banyak nanti cerita seperti nah, Lukas ini selalu apa ya belas kasihan Tuhan itu muncul dengan luar biasa yang dilupakan oleh seorang imam, oleh seorang Lewi yang harusnya mereka itu orang yang menjadi agen kemurahhatian Allah. Ya, kita lihat Lukas 10. Ya, Lukas 10. Lukas 10 pasal pasal 10 ayat 1. Yesus mengutus 70 murid. Ya, ini latar belakang aja. Dan dia mengatakan demikian kepada orang-orang diutus. Tuain memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Perhatikan, kalau kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, apalagi menjadi hamba Tuhan,
dan mau bermisi, sebenarnya ladang misi itu begitu banyak dan yang diutus itu sedikit. Contohnya, MTS kan muridnya sedikit. Karena yang diutus sedikit, tambah tahun itu tambah sedikit. Dan sekolah-sekolah Alkitab semuanya itu mengalami degradasi. Teman-teman saya yang ada di STTIAA, yang ada di Aletea semua, waduh susah Pak cari murid sekolah teologi itu. Waduh, kayaknya nggak zamannya lagi itu. Tahun-tahun 70 80 tuh orang sekolah teologi itu, wah, pingin sekolah teologi ya. Sangat terhormat gitu. Sekarang ini, waduh, kesulitan hidup dan semuanya pada nggak mau sekolah teologi. Mau cari duit semua. Orang tua juga sama. Kamu sekolah Alkitab, gimana mama papamu nanti? Yang perhatikan siapa gitu. Wah, banyak pergumulan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa tuaian itu begitu berlimpah, tetapi pekerja sedikit. Ya, pekerja itu sedikit sekali. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Anak domba ke tengah-tengah serigala. Siapa anak domba itu? Aku mengutus kamu seperti anak domba. Siapa anak domba? Hah? Ini kan Yesus ngomong ke murid-muridnya kan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba. Nah, anak domba itu siapa? Murid-muridnya kan diutus di tengah-tengah serigala. Saya tanya, serigalanya satu atau dua? Nggak ada serigala satu. Serigala itu paling terkenal dengan persekongkolan. Itu serigala. Kalau harimau nggak. Dia kalau memburu itu dia sendirian bisa. Tapi serigala, wah, dia tuh ngepung, menjebak. Terus ya langkah-langkahnya tuh ada kelicikannya gitu. Itu serigala. Ya, kalau anjing nggak. Serigala itu hebat. Serigala itu punya strategi yang ya makanya dipakai Alkitab sebagai yang jahat, yang evil kan, binatang yang mewakili kejahatan karena itu sangat rakus, ya licik gitu kan, dan pikirannya tuh licik sekali. Itu serigala. Dan janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Jadi fokus ya. Fokus kita bukan apa yang menjadi kekuatan kita, bekal kita. Enggak, fokus kita apa? Ketemu orang pun udah diam aja. Kamu fokusnya apa? Kamu fokusnya adalah memberitakan Injil. Jangan matamu kiri kanan tola tole gitu, nggak boleh. Lurus di situ. Oke, ini pengutusan ya. Dan kemudian kita lihat ayat yang 13. Yesus mengecam beberapa kota. Perhatikan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat, ini kota-kota yang bukan orang Israel, Tuhan berikan mujizat-mujizat yang begitu banyak, tetapi yang di Korazim, yang di Kapernaum, di mana dia tinggal kan, di Nazaret itu, mujizatnya itu sangat kecil sekali. Sudah lama mereka bertobat, mereka berkabung. Sedangkan kamu, sampai hari ini nggak bertobat-bertobat. Dan dikatakan akan tetapi pada waktu hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Dimuliakan sampai ke langit gitu? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati binasa. Kapernaum, kota yang begitu limpah dengan mujizat, menjadi kota yang mati yang dibinasakan Tuhan. Barang siapa mendengar kamu, ia mendengar aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi kenapa kota yang begitu penuh dengan kedinamisan kehidupan menjadi kota mati? Karena menolak Kristus. Jawabannya cuma singkat. Karena kamu menolak aku. Ya, murid-murid kembali dan mereka bersyukur. Terus kita lihat Maria dan Marta. Ya, jelas ya, Maria dan Marta. Bagaimana Yesus memperhatikannya? Langsung 41.
Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang kamu butuhkan. Satu, konsentrasi pusat daripada seluruh perhatian hidupmu. Maria lebih memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya tanya sekarang, kalau dilihat dari mata, siapa yang rajin? Marta. Ke sana kemari, giat sana kemari. Di gereja itu banyak Marta-Marta seperti ini. Tapi begitu firman Tuhan, tidur dia. Betul kan? Konsumsi, oh giat dia. Oh, udah selesai. Ayo duduk. Firman Tuhan. Waktu dia nggak bergerak, matanya tidur. Nah, Maria enggak. Maria itu memilih bagian yang terbaik. Apa itu bagian terbaik? Bersekutu dengan Tuhan dan menikmati firman-Nya. Dan menikmati baitnya. Masih ingat lagu itu? Dan menikmati kuasanya. Wah, luar biasa itu ya. Nah, kita lihat sekarang. Jadi Maria dan Marta itu Tuhan Yesus memperlihatkan pada kita dalam komunitas itu. Tuhan Yesus tidak mementingkan kegiatan-kegiatan tanda petik yang aktivitas-aktivitas yang hanya sementara waktu. Bukan berarti nggak penting. Tetapi yang terpenting kamu tinggalkan. Saya kalau di gereja, ya waktu saya jadi gembala gitu kan, waktu pembinaan gitu. Oke, selesai. Terus ibu-ibu bagian nyiapin makanan. Oke, kita masuk, kita akan dengar firman Tuhan gitu. Mereka di belakang, ya. Mereka di belakang. Saya panggil semua. Ibu ini sini, Ibu Sani sini, Ibu Yayang sini, semua. Kenapa Pak? Duduk, dengar firman Tuhan. Nggak usah ngurusi yang lain. Nanti begitu selesai kamu urus semuanya. Bagian yang terbaik adalah Maria. Duduk, dengar firman Tuhan. Jangan kemana-mana. Nah, sekarang Maria dan Marta itu berganti dengan Maria dan Marta, digital Maria dan digital Marta. Sekarang ini ke gereja, semua orang bawa HP kan? Sibuk apa? Saya apa ya, meminta 4 pemuda. Jadi 4 di bawah, 2 di atas. Untuk apa? Gereja saya yang di mana? Di Bandung itu yang di Gloria itu kan ada 2 balkon ada kan? Nah, yang di atas balkon itu ada 2 orang. Dan di atas balkon ini, di atasnya lagi, itu 2 orang. Untuk apa? Hanya saya minta suruh syuting waktu khotbah. Ngerti nggak? Khotbah kan? Nah, orang-orang di bawah kan nggak tahu di syuting. Pelan sana, terus syuting aja terus. Yang sana iya, sini iya. Kira-kira nggak lebih dari 10 menit. Nanti akhir khotbah di syuting lagi. Kurang kira-kira kurang 10 menit. Tahu nggak? Apa yang dikerjakan jemaat? Lihat di Tokopedia. Lihat di tas. Firmannya nggak didengar. Lihat di kosmetik. Jadi pendetanya khotbah, dia tuh liatin belanja. Nah, yang anak-anak main game. Terus saya tanya, lah kamu kalau seperti ini, lah kapan ini gereja ini bisa bertumbuh? Hormat Tuhan aja enggak? Hormat Tuhan itu dengan cara apa? Hormat manusia. Oh Tuhan, aku mencintai engkau. Enggak mungkin kamu bisa mencintai Tuhan kalau kamu enggak mencintai yang manusia biasa. Menghormati Tuhan, tapi orang khotbah kamu enggak hormati. Oh ya, mana bisa? Betul kan? Itu khotbah teriak tidak gini. Kita lihatin gini terus. Anak-anak main game. Ada yang main sudoku. Tahu sudoku?
Yang kotak-kotak 1, 2, 3, 4, 5, 9 itu loh. Ada main sudoku. Sampai ada anak masih kecil itu ya. Nggak tahu main apa itu. Saking dia kalah, dibanting itu HP-nya tahu nggak? Nah kita pikir kan, oh jatuh HP-nya gitu. Mamanya marah. Mana itu dipukul. Mainan terus. Ya, kita jangan jangan menghakimi orang. Maksudnya gini, jangan menghakimi orang dengan macam-macam gitu. Kamu tilik dalam dalam hidupmu sendiri, ya. Sekarang gini, komitmen. Apalagi di MTS ini kan ada jam-jam komitmen kan, jam belajar, jam apa itu. Bisa nggak kamu fokus ke sana, belajar? Kalau itu terlatih dan kamu memanfaatkan itu dengan baik, itu sedang melatih kamu untuk, oh, itu tantangan nanti di pelayanan itu lebih berat. Dan di sini kita lihat Tuhan Yesus begitu tergerak hatinya. Yang terbaik, yang terpenting itu diberitahu oleh dia. Ini loh, Maria yang terpenting yang dilakukan Maria. Marta, jangan kamu. Apa yang terpenting bagi anak bungsu dan anak sulung? Anak sulung mementingkan, wah saya ini kan sudah bekerja lama dengan Bapak. Anak bungsu menyanyiakan hidupnya, dihina gitu kan. Bapak itu yang baik, kalau dia bertobat harus diterima. Semua dipulihkan oleh dia. Siapa yang iri? Ya anaknya yang kerja dengan bapaknya. Aku nggak pernah dihormati bapak. Dipestai juga nggak pernah. Ulang tahun juga nggak pernah diulang tahun. Itu bajingan datang. Padahal itu adiknya. Kan harusnya nggak boleh gitu kan. Itu. Oh itu apa itu? Kok bisa bapak ngerayain pesta? Saya itu seumur umur nggak pernah dipestain bapak seperti itu. Saya kurang apa? Kurang melayani. Kurang dekat dengan bapak. Saya tanya sekarang, ini ilustrasi dua anak ini siapa? Yang bungsu siapa? Yang sulung siapa? Ya, orang terbilang itu siapa sih? Mewakili siapa? Yang sulung mewakili siapa? Yang pertama, perhatikan ya. Yang bungsu mewakili orang-orang berdosa kan? Bukan orang Israel. Yang sulung ini orang Israel. Kenapa kamu tolong orang yang bukan berrohani seperti kita, bersunah seperti itu? Oh, kamu kasih ke orang lain. Itu bangsat itu. Nah, sebaliknya, kalau kita sudah rohani, ya kita jadi anak sulung lagi. Jatuh ke dosanya orang Israel sama. Kan kita hitung-hitungan, loh saya udah lama di sini, kenapa orang baru kok jadi ketuanya? Kok nggak saya? Iri hati kan? Wah itu penyakit itu. Nah Lukas itu melihat hal seperti ini. Persaingan antara murid-muridnya itu diekspos. Kerjaan Maria Marta diekspos. Jadi kayak apa ya? Yang begitu humanitas gitu loh, Lukas itu. Jadi sehari-hari kita itu Injil itu betul-betul merasuk dan harus hidup di situ, ya. Nah, Tuhan Yesus kemudian melihat ada orang banyak lapar gitu. Dia tergerak hatinya, ya kan? Dalam Injil Lukas itu kan, terus dia memberikan perkenalan ini loh sebenarnya apa yang harus kamu lakukan. Menolong orang itu hati yang pertama. Terus bagaimana kalau saya nggak punya uang, nggak punya ini, nggak punya itu, tapi hati kita mau nolong. Tuhan sediakan. Asal kamu punya hati dulu. Kenapa? Kamu kalau nggak punya hati, wah itu seluruh pekerjaan pelayanan kita itu pekerjaan kemunafikan. Tanpa hati yang benar, apa yang kamu lakukan semuanya itu hanya polesan saja. Ya, oke, kita lanjutkan sekarang. Sekarang kita masuk ke Lukas 15. Ya. Lukas 15 ini disebut sebagai perumpamaan kerajaan Allah. Ya, perumpamaan kerajaan Allah.
Ya kita bagi ya, perumpamaan. Terus ini kerajaan. Nah kita lihat umpama dan perumpamaan. Nah umpama itu apa artinya? Seperti, betul ya? Umpama, seumpama. Jadi ada sesuatu yang diceritakan yang kita nggak bisa menjelaskan dalam bentuk kata-kata literal. Karena ada kedalaman-kedalaman sehingga perumpamaan itu membongkar yang tertutup, yang misteri itu. Jadi perumpamaan itu biasanya ini ada kebenaran-kebenaran yang dibuka, ya. Di sini. Jadi seluruh perumpamaan itu, kalau kita lihat Tuhan Yesus perumpamaan terhilang, itu ada nilai-nilai dan ada mewakili daripada pribadi ataupun kelompok ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan tiga karakter. Ya. Nah, perhatikan karakter. Yang pertama, karakter itu berlawanan, plus dan minus. Anak sulung dengan anak yang bungsu. Gadis bijaksana, gadis bodoh, gitu kan? Ngerti maksudnya? Nah, ini disebut sebagai perubahan karakter pria. Tiga. Dan plus minus ini, itu ada yang menetralisir, yang menentukan. Ya. Jadi seluruh perumpamaan, hampir sebagian perumpamaan, itu memiliki tiga macam karakter. Mewakili pribadi ataupun bangsa Israel ataupun hal-hal yang bersifat sebagai kerohanian. Ya, nilai-nilai spiritual di sini. Nah, yang kita akan lihat adalah perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah. Berarti karakter dua. Yang pertama diterima, ditolak, ya ditolak. Nah, untuk bisa diterima dan bisa ditolak, ada yang menghakimi, yaitu posisi Allah atau Kristus. Ini. Gadis bijaksana diterima, gadis bodoh ditinggal, gitu kan? Diterima, ditolak, atau dibuang. Siapa yang menentukan ini? Ya tadi rajanya datang, tuannya datang, majikannya datang. Nah, ini yang tentukan. Jadi semua ditentukan di sini. Nah, ini. Dan selalu ada tiga sisi itu. Ya, tiga macam itu. Nah, seluruh gambaran ini menunjukkan bahwa di dalam kerajaan Allah itu ada pergumulan-pergumulan ini. Nilai-nilai ini. Yang harus dipertahankan bagi kita yang tahu perumpamaan kerajaan Allah. Kamu harus mempertahankan yang diterima ini. Harus mengejar kehendak Allah ini. Bukan yang ini. Anak sulung menuntut karena dia begitu rajin menyertai bapaknya dan dia membandingkan diri dengan adiknya, dia membandingkan kebaikan-kebaikannya dengan kebobrokan adiknya. Nah, ini adalah dosa yang akan dibongkar oleh Tuhan. Ya. Datang dengan kerohanian yang tinggi hati, kesombongan, itu Tuhan paling muak. Jadi kalau saya ke gereja, saya pendeta, terus saya merasakan, wah, saya ini paling rohani, dan saya tidak memandang orang lain. Itu yang ditolak ini. Kenapa? Karena Kristus yang adalah Maha Raja Maharaja itu
tidak mempunyai hati seperti dan dia mau datang seperti orang-orang yang seperti ini ke orang-orang yang paling bawah. Dia menjadi orang-orang yang tanda petik mengangkut seluruh kelemahan-kelemahan dosa mereka. Maka kita juga sama. Jadi tidak ada satu orang pun di dalam pelayanan dalam gereja atau dalam keluarga yang merasakan dia lebih ngerti, lebih hebat daripada orang lain. Dia lebih berkuasa, dia lebih dihormati. Nah, itu sangat memuakkan Tuhan. Itu ilustrasi tentang perumpamaan ini. Nah, siapa yang menentukan yang menjadi hakim adalah Tuhan. Jadi ini tahu ya. Jadi rahasia yang ada Tuhan katakan ini loh rahasia. Sebenarnya sangat mudah. Perumpamaan kerajaan Allah itu. Ada lebih dari 30 perumpamaan. Kenapa sangat mudah? Karena kuncinya kita sudah dikasih tahu. Ya. Oke, kita lihat Matius 13. Kuncinya itu apa? Kuncinya itu sangat sederhana. Matius 13 ayat 13. Tujuan kenapa Tuhan Yesus mengatakan dengan perumpamaan, mengajar dengan perumpamaan, itu ada tujuannya. Dan tujuannya yang buat kita kaget sekali. Kadang-kadang kita bisa apa ya terkejut. Perhatikan ayat 11. Ya saya bacakan ya Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk apa? Mengetahui rahasia kerajaan surga. Ini loh kuncinya. Tetapi kepada mereka tidak. Nah, waktu saya jelaskan kepada kamu tentang ini, terus kamu tahu, oh iya Pak, benar Pak. Kamu berarti sudah ngerti rahasia kerajaan Allah. Dan itu anugerah Tuhan. Dan tidak semua orang bisa ngerti itu. Kalau sudah bisa ngerti, ya kamu harus menuruti, melakukan, menaati. Supaya kamu diberkati dan berbuah dengan limpah. Kan gitu kan? Kamu dipakai Tuhan dengan luar biasa. 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang miskin jadi miskin, yang miskin menjadi miskin, kin. Yang kaya menjadi kaya, ya. Betul kan? Di dalam kerajaan surga itu, kalau kamu malas, diambil semuanya. Kamu dimiskinkan oleh Tuhan. Kalau kamu rajin, kamu ditambahi, dilimpahi lagi. Itu prinsip kerajaan Allah, prinsip perumpamaan kerajaan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Jadi ilustrasi ini tujuannya untuk apa? Orang-orang mengerti hati Tuhan, tahu semuanya. Tapi orang-orang nggak ngerti hati Tuhan, keras hati, dablek, tegar tengkuk. Jadi tujuannya jelas sekali. Mereka melihat, mereka mendengar, nggak akan bisa ngerti. Kenapa ya? Karena nggak bisa ngerti. Tuhan nggak buka rahasianya dalam hatimu. Tapi yang kita tahu, waduh, luar biasa ini. Coba kalau pelayanan seperti ini di gereja, nggak ada orang miskin di gereja loh. Betul nggak? Yang kaya memperhatikan di bawah, waduh. Suatu hari ada orang ketemu saya, Pak, kemarin saya ke gereja yang Bapak ngomong, gitu kan. Saya kagum sekali dengan firman Tuhannya. Tapi ada satu, Pak, saya protes. Apa gitu? Dia ngomong, saya kan dari Katolik, Pak. Orang Katolik dia, menjadi orang Kristen. Saya dari Katolik. Memang betul orang Kristen, orang Protestan, atau orang-orang Kristen yang lain, itu sangat sangat kuat dan sangat mendidik jemaat untuk mengajak untuk firman Tuhan atau teologi gitu. Sangat betul-betul merenungkan firman Tuhan diajar. Tetapi ada satu kelebihan dari orang Katolik. Apa itu? Bermasyarakat, bersosial, dan melayani masyarakat.
Terus saya beritahu, ya. Terus dia ngomong, contohnya apa sih? Coba kamu kasih tahu. Pak, Bapak tahu nggak Romo Mangun? Ya tahu. Dia teriak tentang keadilan. Dan orang-orang di pinggir sungai Kedungombo itu kan tahu ya, di Jogja itu ada sungai yang membelah kota itu. Dan di situ banyak orang miskin mau digusur. Itu zamannya Presiden Soeharto. Dan Romo Mangun itu membela mereka, ya, membela mereka. Siapa yang caci maki Romo Mangun? Yang nggak terima dengan dia. Seorang Romo, seorang pendeta itu yang ngurusi gereja, jangan ngurusi orang kayak gitu. Jadi ditanya sekarang, ada nggak orang Kristen yang menjadi saksi untuk masyarakat Indonesia seperti Romo Mangun? Saya mengatakan ada Pak, cuman kita nggak tahu. Tetapi Pak, Bapak tahu, hampir semua Romo yang ada di Katolik itu, hidupnya tuh seperti itu semua. Nah, dia sebutkan Romo Beni, Romo Muji Sutrisno, Romo Magne semuanya. Betul loh, Zak. Mereka hidupnya tuh betul-betul sangat manusiawi gitu ya. Dan mereka tidak ada kemewahan. Nggak ada mobil yang mewah, nggak ada rumah yang mewah, nggak ada semuanya. Dan dia berkata pada saya, mungkin Pak ya, kenapa ya gereja Katolik itu sampai sekarang itu organisasinya itu sangat kuat itu karena ini, katanya. Ber, Beribu-ribu tahun dia begitu, 1.000 tahun lebih itu gereja Katolik. Dari awal sampai sekarang ini, mereka itu begitu permanen karena memberikan teladan yang tanda petik kita harus belajar. Nah, saya beritahu, ya memang kita harus sama-sama belajar. Jadi teologi yang benar belum tentu hidup benar juga. Tapi kalau kita tahu kerajaan Allah rahasianya, wah, nggak mungkin kita hidup untuk diri kita sendiri. Jadi ini jelas ya. Oke, kita lihat sekarang perumpamaan tentang tadi Lukas 15, anak terhilang. Ya, oke, kita lihat ini ya. Lukas 16 kita lihat perumpamaan tentang benda tidak jujur, kemudian setia dalam perkara kecil, dan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya di situ ya, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Terus kemudian kita lihat Lukas 18, ini saya baru khotbah ini ya. Lukas 18, perubahan hakim yang tidak benar. Oke, kita lihat inti daripada Lukas 15, nanti kita ke Lukas 10. Lukas 15 adalah intinya tanpa kemurahan Allah, anak sulung dan anak bungsu itu nggak bisa bertobat. Jadi untuk menyadari saya itu bisa mengerti diri saya, itu kalau tanpa dibuka dari Bapa yang akan membuka kebaikannya, kemurahannya, maka tidak akan ada orang bisa datang dan kemudian menerima Injil. Jadi anak yang bungsu ini hancur hidupnya, dia mengingat kebaikan papanya. Nah, anak sulung juga sama. Anak sulung diingatkan betapa baiknya papanya terhadap anak bungsu. Supaya dia punya fungsi sebagai kakak adalah untuk bukan menghancurkan adiknya, menghina adiknya, tapi memulihkan adiknya. Ngerti ya? Peranan imam kan di sana. Tadi kan kita lihat, Kusta itu disuruh datang ke imam, sedangkan anak yang bungsu ini datang kepada papanya dan papanya menerima.
Anak sulung ini itu berlaku seperti orang-orang Farisi, orang Lewi seperti itu, yang tidak punya belas kasihan, yang tidak menghargai papanya, menghormati papanya, kewenangan papanya. Jadi anak sulung ini itu melanggar seluruh daripada tanggung jawab dan kewajiban dia yang harus dia lakukan. Saya tanya sekarang, kalau saya melayani papa saya, ya, saya melayani mama saya, apa perlu kamu dihormati? Apa perlu kamu kemudian diberi upah? Saya tanya, betul nggak? Kalau saya bisa melayani mama saya, ini contoh ini ya, contoh ini, kok kakak saya gitu kan, dia orang kaya, terus dia bisa membelikan mamanya rumahnya. Terus saya tanya, apakah kakak saya itu berjasa kepada mama saya? Hah? Bisa membalas jasa mama saya? Bisa nggak? Ngasih rumah, ngasih mobil, ngasih bawa ke dokter, membiayai semuanya. Bisa nggak membalas jasa mamanya waktu dia dari kecil mencret, pipis, sakit. Jadi untuk apa ini? Dia membantu dan memberkati mamanya. Itu karena dia betul-betul tahu. Bersyukur dia. Saya jadi anak yang diberkati Tuhan. Ya karena mamanya. Jadi bukan kemudian, nah ini ya, hitung ya. Mama dulu ngasih saya susu berapa? Sehari berapa susu? Oh, satu kotak itu. Satu kotak sekarang susu Prenagen berapa? Kan ada itu kan. Yang mahal ambillah 70.000 gitu kan. Berarti satu hari saya 70.000. Saya nyusu itu berapa tahun? 2 tahun. 365 hari dikali dua. 35 kali dua. 700 kan. 700 kali berapa? 700 kali 70.000. Jadi berapa coba itu? Nah terus kemudian, oh ini uangnya 1 miliar. Tak gantikan kamu. Bisa nggak ganti itu? Ongkosnya, biaya susunya bisa diganti. Atau mungkin ya diperbandingkan dengan nilai sekarang. Tetapi hatinya mamamu nggak bisa kamu beli. Nah, itu artinya perumpamaan kerajaan Allah itu di situ. Perhatian Tuhan kepada manusia, belas kasihannya itu nggak bisa kamu beli, nggak bisa kamu timbang-timbang, terus kamu kemudian ukur-ukur, nggak bisa. Itu loh rahasianya. Jadi anak sulung ini rahasianya apa? Kalau kamu bisa melayani papamu, kamu bisa apa ya hidup seperti itu, ya karena kamu kan ditopang papamu. Semua harta papamu milik kamu. Terus papanya ngomong apa? Loh kalau kamu mau pesta, tinggal ambil uangnya itu loh. Kamu panggil orang semua pesta aja. Kan ini milikmu semua. Kamu ngingini pesta cuma 1 hari. Papamu ngomong apa? Ini milikmu semua. Mau setiap hari kamu pesta juga bisa. Jadi anak sulung itu diingatkan apa? Berkat yang dari papanya dengan tuntutan dia tuh itu terlalu kecil. Padahal papa itu menyediakan begitu besar kekayaan itu kan milikmu semua. Apalagi adikmu sudah hilang kan? Kan tinggal kamu semua. Harta warisan papa kan kepada kamu. Kenapa kamu nuntut seperti adikmu yang cuma minta 1 hari dipestakan? Ini Injil Lukas. Wah, Injil Lukas itu hebatnya di sini. Dia menembus ke dalam hati orang yang dengki, iri hati, yang apa ya, yang dia ngomong itu jealous, spiritual jealousy itu. Kecemburuan rohani itu, oh itu mematikan sekali. Saya melihat penyakit ini di gereja-gereja sampai kapanpun itu tetap ada. Bahkan murid Tuhan Yesus pun saling bersaing, duduk kiri atau kanan, betul nggak? Dan kamu akan menghadapi mungkin kamu sendiri yang bersaing nanti. Iri hati dongkol gitu kan. Wah, itu berat sekali itu. Ya oke, terakhir sekarang kita lihat. Orang Samaria yang murah hati. Lukas 10. Ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, perhatikan. So. Jadi Tuhan Yesus dijebak oleh ahli Taurat
Dan dengan perumpamaan, ahli Taurat itu dijebak dengan jebakannya sendiri. Jebak-jebak, menjebak, jebak, jebak, jebak gitu. Injil kerajaan Allah itu adalah Injil akan menjebak orang yang buta tetap buta, yang tuli tetap tuli. Itu ahli Taurat ini. Jadi Tuhan Yesus tiap hari itu diancam dengan jebakan-jebakan, ujian-ujian yang luar biasa. Tapi nggak pernah kena. Kenapa? Nah, dia Tuhan. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk peroleh hidup yang kekal? Jawab Yesus padanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dari semuanya, gitu kan? Seperti dirimu sendiri. Kata Yesus, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Bisa nggak kamu berbuat itu? Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, nah ini masalah, saudara. Masalah rohani adalah membenarkan diri, ya, membenarkan dia, self righteousness itu bahasa Inggrisnya. Supaya kalian tahu. Self right itu hak ya. Nih, righteousness, pembenaran diri. Orang yang membenarkan diri, pasti semua orang salah. Dia benar. Dia nggak pernah salah. Dia paling betul. Wah, itu penyakit rohani yang mematikan. Siapa yang selalu merasa diri benar, yang membohongi dirinya nggak pernah tahu bohong, itu adalah iblis. Sebutannya apa? Bapak pembohong. Bapak pembohong itu artinya apa? Tidak pernah merasa bersalah. Kalau kamu tanya, kamu salah nggak? Enggak. Nah itu kamu anak buah siapa? Ya, oke ya. Dan dikatakan demikian. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, kurang ajar aja. Jadi bantu pun sesama itu siapa? Jadi dia tuh sudah eksklusif dan rasis, rasis itu. Dan tidak bertoleransi. Wah, dia itu merasa dirinya yang paling benar. Nah, untuk menjawab, untuk menjebak orang ini, untuk menghancurkan seluruh pikiran orang ini, Tuhan Yesus memakai ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya dengan setengah mati sekarat. Tahu ya, setengah mati itu sekarat. Mati dia. Seorang yang turun dari Yerusalem, ini orang Israel, orang Yahudi turun dan dirampok, digebukin, wow, sampai mau mati sekarat di sana. Berada di sana. Kebetulan ada seorang imam. Nah, ada dua orang ya. Ini rohani semua. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini betul-betul apa ya, menusuk hati para rohaniawan, imam, pendeta, semua itu. Dikatakan kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang dan dia tidak melewati di depan. Dia dari seberang, menjauh, nggak mau menyentuh, bahkan melihat pun sebentar dia tinggal. Apa yang seharusnya imam lakukan? Kalau dia orang Israel dan imam ini adalah imam orang Israel, apa yang harus dia lakukan untuk dombanya? Kalau dia gembala, kan dia harus nolong gitu. Berhati belas kasihan, mempunyai empati yang dalam sekali. Terus datang bersimpati dan menolong. Imam loh, ini imam. Pemimpin ritual, imam. Yang kedua, dan demi juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Orang Lewi. Orang Lewi ini orang yang pemimpin-pemimpin rohani berasal dari sana semua. Pabriknya itu, kayak kalau saya ngomong ini STT gitu ya. Pemimpin daripada teologia-teologia itu. Keturunan Lewi. Nah, dikatakan seorang Lewi datang ke tempat itu ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sama, nggak mau melihat. Nyentuh aja nggak mau. Lalu datanglah seorang Samaria. Nah, orang Samaria adalah musuhnya orang Israel. Dia berhak tidak menolong orang Israel karena dia dimusuhi oleh orang Israel. Betul kan? Kalau dia musuh saya, ngapain saya tolong dia?
Oh, dia musuh saya. Apalagi dia ngolok-ngolok saya, wah, menghina-menghina saya. Terus dia jatuh seperti itu. Ya, ya udah. Saya juga nggak salah. Itu kan orang lain. Ngapain saya ngurusin kamu? Dan dikatakan di sini, sedang dalam perjalanan. Dan orang ini orang sibuk. Kan dia orang kaya. Seorang bisnismen mungkin ya. Uangnya banyak. Ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Nah, inilah kuncinya. Injil Lukas adalah Injil belas kasihan. Injil Lukas adalah Injil yang berperasaan dengan orang-orang yang susah. Pelayanan Injil Lukas adalah pelayanan orang-orang yang terseok-seok, terpuruk, hancur. Dan dikatakan, ia pergi kepadanya, lalu membalut lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Lengkap, saudara. Bukan sanak saudara, bukan siapapun. Dan bahkan ini musuhnya, dia kasihi. Pengolok-ngolok dia, penghina dia, pencemooh dia. Tapi orang yang diolok-olok, jemooh, dihina ini, menolong kamu. Mukamu taruh di mana? Masa kamu gak punya perasaan seperti itu? Jadi Tuhan Yesus ini sedang menampar siapa? Yang tadi itu yang di depan. Orang-orang ahli Taurat, Lewi, orang Farisi dan semuanya. Ya, perhatikan nih. Dan diserahkan semuanya dan dia titip uang. Kalau ada apa-apa, saya akan bayar. 36. Ya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Tiga orang kan? Betul ya? Karakter tiga orang kan? Dan menurut pendapatmu siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Dan mereka tidak mau menyebut orang Samaria itu. Nama Samaria pun nggak mau disebut. Sampai seperti itu benci. Tahu pertarungan orang Sampit dengan orang Madura di Kalimantan? Tahu nggak? Saya pernah ke sana. Orang Madura itu dibantai semuanya. Dan waktu saya keliling di Sampit itu kepala manusia ditaruh di trotoar, digantung di lampu merah kuning hijau. Itu kepalanya digantungnya. Dan ada anak-anak di kampung-kampung dekat situ main bola kepala orang tau nggak? Main sepak bola itu loh, yang dipakai itu kepala orang, ditendangin ini. Ngeri itu. Saya seumur hidup baru lihat manusia itu nggak ada harganya. Itu kalau orang Kalimantan kalau udah keluar dunia rohnya, terus dia sembahyang seperti itu, minta leluhur itu kan, upacara itu, wah orang Madura semua dibabat habis mati semua. Jadi sakit hati antara dua suku ini itu turun temurun sampai nyebut nama Sampit orang Madura. Aduh, mereka nggak mau. Sakit hatinya seperti itu. Kenapa? Papa saya dipenggal. Kan gitu kan perasaannya. Termasuk Palestina dengan Israel sama. Anak saya dibom, hancur orang tua saya. Gimana mau damai itu gimana? Dan ini terjadi bukan setahun dua tahun, ribuan tahun. Filistin dengan Israel itu terjadi bukan setahun dua tahun. Dari sejak Alkitab. Ya, ngeri juga ya. Nah, jawab orang itu, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, oke, kita sebagai penutup. Nah, dari cerita semua kekasan Injil Lukas ini dan juga penulisannya ya, kita belum masuk ke dalam bahasa. Bahasa itu lebih dalam. Nah, Lukas itu menuliskan dengan ketelitian yang luar biasa. Bahkan, perhatikan, kan dia dokter. Sampai Samaria itu lagi ngapain ini dibalut apa dia teliti. Di Injil lain enggak? Lukas ini teliti. Oh, ini ya coba kita lihat ya. Ia pergi kepadanya
lalu membalut luka-lukanya, dan ia menyirami dengan minyak dan anggur. Teliti ini kan? Kalau bukan dokter nggak bisa ini. Ini langkah-langkah medis kan? Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Masih merawatnya lagi. Kemudian keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia masih kembali lagi dan mau menanggung semuanya. Jadi kalau nolong orang yang tuntas, ngerti maksudnya. Jadi Injil yang tuntas total itu Injil Lukas dengan cara pelayanan itu. Jadi kalau kamu melayani itu harus melayani dengan tuntas. Saya tuh paling nggak suka orang, ayo kita buka pelayanan, buka gini-gini. Terus akhirnya dia ngomong doang, begitu dibuka, dia nggak pernah nongol. Berarti orang lain suruh kerjain, tahu nggak kamu? Itu orang ngasih kerjaan orang itu. Saya paling benci orang-orang seperti ini, apalagi di dunia misi. Wah, keluar-keluarnya sebagai seorang yang tanda petik majelis yang luar biasa gitu kan. Oh, di misi gitu. Ngomong doang dia di mimbar. Waktu ke bawah, uangnya nggak keluar, tenaganya keluar, nongol aja nggak gitu. Tapi kalau orang lain nggak kerja, marah-marah dia. Itu namanya omdo, omong doang. Atau asmuni, atau asmuni. Asamuni. Jadi Injil Lukas itu apa ya? Injil yang nuansanya tuh sangat kekeluargaan gitu. Sangat mengerti orang, sangat melayani. Dan dia menempatkan Yesus itu di tempat-tempat yang, waduh kalau saya ngomong, yang orang itu nggak suka. Dan kita harus belajar dari Injil Lukas itu bagaimana Tuhan Yesus menempatkan diri di tempat-tempat seperti itu. Kita bisa merasakan kekuatan yang luar biasa itu kalau saya lihat ya, ordo-ordo yang di Kristen dan juga yang di Katolik itu, mereka ada azabnya. Jadi ada prinsip-prinsipnya. Contoh, ya ini contoh. Kenapa sih seorang pendeta kalau melayani itu bajunya itu harus baju pendeta? Dulu tuh pendeta itu nggak boleh mewah-mewah. Sekarang pendeta itu bisa pakai celana yang harganya 1 juta gitu kan. Sabuknya bisa sampai 30 juta gitu. Dulu seorang pengkhotbah, romo atau pendeta yang dulu ini ya, itu penampilannya ya udah hitam-hitam. Kalau romo kan putih-putih. Pendeta kan hitam, ininya putih kan. Dan nggak boleh yang lain. Ya kalau mandi ya dibuka ya. Masa mandi dipakai? Harus pakai itu kamu seumur hidup. Jadi namanya kaul, tahu kaul ya, komitmen seumur hidup. Nah di zaman sekarang ini, aduh, kalau saya lihat kita ini di apa ya, dibawa dalam arus materialisme, hedonisme yang sangat mengerikan sekali. Dan itu dimasukkan di dalam pelayanan kita. Jadi orang tambah hari, tambah cari yang tambah mewah, tambah bagus, tambah, waduh. Terus sekarang ini ada beberapa gereja di Jakarta, dan ini kemarin saya baru lihat ada gereja terbesar di dunia, itu dilelang. Di Surabaya itu gereja dilelang itu ada 14 gereja. Saya ada fotonya semua. Kalau mau beli, mau punya uang beli, boleh. Ya, tapi paling rendah itu 25 miliar gedungnya. Ini di kota, di mall, 25 miliar. Ada yang 100 lebih. Di Jakarta juga ada. Dan mereka kena COVID itu bangkrut semua. Nah, kita lihat sekarang. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Sebenarnya pelayanan itu puncaknya apa? Melayani hati manusia. Bukan melayani kekayaan orang kaya, orang bukan. Tadi kan Lukas 4 itu kan. Coba sebagai penutup sebelum kita doa. Kita lihat Lukas 4. Kita ulangi. Ya, perhatikan. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin.
Dan ini kalimat Tuhan Yesus pertama kali menggenapi seluruh perjanjian lama untuk memberitakan pembebasan, kelepasan yang akan membawa sukacita. Orang-orang yang ditawan, orang-orang buta, orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan, Yubelium, kebebasan sudah datang. Ya. Oke, ada pertanyaan?